Iya, jadi hari ini kami dari Indonesia Corruption Watch datang untuk memberikan dokumen surat keberatan atas permintaan informasi yang kami kirimkan pada tanggal 21 Agustus lalu, di mana pada tanggal 21 Agustus tersebut ada beberapa informasi yang kami mintakan, diantaranya dokumen yang berisikan informasi rinci mengenai tunjangan, gaji, dan juga uang harian, kemudian uang yang dikelola untuk melakukan kunjungan dapil, dan juga uang reses. Jadi tidak hanya informasi mengenai tunjangan dan gaji, tetapi kami juga meminta laporan pertanggungjawaban atas dana untuk kunjungan dapil dan dana reses. Karena sudah lewat dari 10 hari kerja dan tidak ada tanggapan sama sekali terhadap permintaan informasi tersebut, hari ini 12 September kami datang memberikan surat keberatan atas permintaan informasi yang tidak ditanggapi itu. Begitu. Jadi tidak ada respon sama sekali dari DPR terkait dengan ini? Betul, tidak ada sama sekali respon atas permintaan informasi di tanggal 21 Agustus. Dan selain itu, hari ini kami juga memberikan surat permintaan informasi yang baru, yaitu yang berkaitan dengan dokumen yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, yaitu Bapak Dasko pada tanggal 5 September kemarin, yang menyatakan bahwa sudah ada moratorium kunjungan ke luar negeri, kemudian sudah ada pemberhentian dari tunjangan rumah dinas, yang itu dituangkan dalam dokumen surat konsultasi antara DPR dengan fraksi di pimpinan DPR. Tetapi karena belum ada dokumennya, maka kami melakukan permintaan informasi untuk bisa mendapatkan salinan dari dokumen tersebut, begitu. Meskipun memang dokumen itu kan sebenarnya sudah tersebar dulu, tambah cuman yang emang pengen lebih detail gitu ya. Betul, agar informasinya bisa lebih jelas kita dapatkan, karena kalau kita lihat hanya dari pemberitaan yang ada di media, meskipun tunjangannya sudah dinyatakan diberhentikan, tetapi secara umum komponennya itu masih ada komponen yang justru jumlahnya nominalnya itu meningkat begitu ya. Sehingga secara total walaupun disampaikan tunjangan rumah dinasnya itu sudah tidak diberikan lagi, tapi nominal take home pay-nya justru malah jadi naik. Nah, makanya kami merasa perlu untuk mendapatkan kejelasan informasi terkait hal itu, dan kami memintakan salinan dokumennya hari ini. Ya, selain itu juga perlu dilihat bahwa ada anggaran yang sudah dianggarkan, dialokasikan untuk gaji dan tunjangan terhadap anggota DPR. Jadi jika misalnya tunjangan rumah itu dihapus, kemana alokasi anggaran yang sudah diputuskan gitu ya, itu harus ada kejelasan dari DPR. Yang lain boleh nggak, Mas? Boleh, yang lain soal terkait dengan RUU perampasan aset yang mulai bergulir. Kalau dari ICW sendiri, kalau perampasan aset itu bukan di tim kami. ada tim yang lagi. Oh iya, udah nggak apa-apa. Siap. Oke. Mas, tadi diterima sama siapa ya, Mas ya? Tadi kami langsung ke bagian PPID di Sekretariat Jenderal DPR. Jadi kami hanya menyampaikan surat yang ditujukan kepada atasan PPID, dan juga tadi permohonan informasi barunya disampaikan ke PPID-nya langsung. Jadi di loket aja kami tadi. Mas, sebenarnya kan kemarin aku juga sempat nonton, ini agak beda konteks sama saya. Aku kemarin sempat nonton podcastnya Najwa Shihab yang bilang bahwa anggota DPR itu kan seharusnya rinci gitu melihatkan pengeluarannya itu apa aja. Nah, secara aturan sebenarnya aku agak kurang paham gitu. Sebenarnya ada nggak sih aturan yang terkait dengan transparansi pengeluaran ataupun penghasilan anggota DPR? Sebenarnya gimana sih menjelaskannya itu? Ya, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, informasi mengenai anggaran serinci apapun itu juga harus dibuka, karena itu adalah anggaran yang dialokasikan dari pajak milik publik. Jadi tidak ada alasan untuk menutup-nutupi anggaran publik sekecil apapun gitu. Mas, kemarin kan setelah kita lihat ada perubahan tunjangan. Ingin kami ketahui lebih dalam melalui permintaan informasi ini begitu ya, karena tanpa adanya informasi yang lebih rinci yang bisa didapatkan melalui dokumen tertulis, maka semuanya hanya akan berdasarkan asumsi begitu. Jadi justru untuk memperjelas dan kalau misalkan justru dari DPR untuk mencegah adanya asumsi yang mungkin disangka tidak keliru, akan lebih tepat untuk bisa mengeluarkan dokumennya sekaligus agar publik bisa langsung melihat bahwa segini rincian dan detail dari take home pay yang diterima dan rinciannya apa saja, bukan hanya nominal akhirnya tetapi juga untuk komponen apa saja, apakah tunjangan beras, tunjangan istri atau suami dan lain sebagainya. Oke, aman. Kalau